Shalom, Bu. Shalom juga Sandra. Oh ya Sandra, habis dari mana? Sandra habis main ke tempat teman, Bu. Sandra, ibu mau ingatkan, karena saat ini situasi pandemi virus corona belum dapat disembuhkan dan masih banyak orang yang terkena wabah virus corona ini. Ibu ingatkan, kalau Sandra keluar rumah, jangan lupa memakai masker. Lalu harus rajin-rajin mencuci tangan dan harus menjaga jarak dari orang lain. Selain daripada itu, Sandra harus makan makanan yang bergizi dan olahraga yang teratur serta istirahat yang cukup. Kemudian, kalau tidak ada keperluan di luar rumah, tidak usah keluar rumah, di rumah saja. Baik, Bu. Mari Nak Sandra, silakan duduk di sini. Oh ya, karena keadaan wabah virus corona ini membuat kita harus tinggal di rumah, belajar di rumah, beraktivitas di rumah. Tapi ibu mau ingatkan untuk Sandra dan teman-teman kelas 5 harus tetap semangat selama mengikuti proses belajar di rumah. Tugas-tugas yang diberikan oleh Bapak Ibu Guru harus dikerjakan dengan senang hati. Kebetulan Nak Sandra ada di sini, ibu ingin menjelaskan pelajaran 5 agama Kristen kelas 5 tentang Allah penyelamatku. Namun sebelumnya, ibu ingin mengajak kita berdoa dulu. Kita minta pertolongan Tuhan agar Tuhan memberikan kita hikmat dan akal budi dalam mempelajari bagian firman Tuhan ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, saat ini kami bersyukur dan berterima kasih karena Tuhan Yesus telah melindungi kami dan menjaga kami, bahkan menjauhkan kami dari wabah virus corona sehingga kami semua masih dalam keadaan sehat. Kami juga terus berdoa untuk situasi di mana hingga saat ini wabah virus corona belum dapat disembuhkan, bahkan banyak orang yang terkena wabah virus corona. Tuhan Yesus, berikanlah kesembuhan kepada mereka yang terkena wabah virus corona, dan Tuhan juga memberikan hikmat bagi para medis agar mereka dapat menemukan obat yang tepat untuk menyembuhkan virus ini. Terima kasih Yesus, kami serahkan pelajaran kami saat ini. Biarlah Tuhan menolong kami untuk memahaminya. Di dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Materi pelajaran agama Kristen kelas 5 yang selanjutnya itu adalah pelajaran 5 yang berjudul Allah Penyelamatku. Nah, ini dapat kita pelajari di dalam Alkitab, yaitu Kitab Daniel pasal 3. Nah, Sandra, ibu mau bertanya, apa arti penyelamat? Arti penyelamat adalah orang yang menyelamatkan orang lain. Bagus. Oh ya Sandra, jika kamu bertemu dengan orang yang membutuhkan pertolongan, apa yang akan Sandra lakukan?
Sandra akan menolongnya, Bu. Mengapa Sandra ingin menolong orang tersebut? Agar orang itu tidak mengalami hal yang buruk. Betul sekali. Nah, Ibu ingin menceritakan cerita di dalam Daniel pasal 3. Pada suatu hari, Raja Nebukadnezar membuat sebuah patung dari emas yang sangat tinggi. Lalu ia mengirim utusan ke seluruh penjuru negeri. Ia memerintahkan semua rakyatnya datang ke tempat patung itu. Pada saat itu, Daniel tidak harus pergi, tetapi sahabat-sahabat Daniel harus pergi. Adapun sahabat-sahabat Daniel namanya adalah Sadrak, Mesak, dan Abednego. Sesampainya ketiga sahabat Daniel itu di depan patung, ternyata di situ orang sudah banyak sekali berdiri di hadapan patung tersebut. Kemudian raja memerintahkan semua harus berlutut di hadapan patung itu dan menyembahnya. Jika ada yang tidak sujud menyembah kepada patung itu, maka raja akan melemparkannya ke dalam perapian yang menyala-nyala. Lalu semua orang berlutut di hadapan patung itu. Tetapi ketiga sahabat Daniel tidak berlutut. Mereka tetap berdiri tinggi dan tegak. Ketika pegawai-pegawai raja melihat ketiga orang yang berdiri itu, mereka bertanya, siapa orang-orang yang berdiri itu? Alangkah beraninya mereka melanggar perintah raja. Maka pegawai-pegawai raja membawa ketiga teman Daniel itu menghadap Raja Nebukadnezar. Ketika raja mengetahui bahwa ketiga orang ini tidak sujud menyembah patung, maka dia sangat marah. Lalu katanya kepada mereka, "Engkau berani melawan perintahku? Aku memberimu satu kesempatan lagi. Kami akan memainkan musik kembali. Bila engkau mendengar musik, engkau harus sujud dan menyembah patung itu. Jika tidak, aku akan melemparkan kamu ke dalam perapian yang menyala-nyala." Ketiga orang itu tidak takut kepada Raja Nebukadnezar. Kata mereka, "Ya Raja, Allah kami dapat menyelamatkan kami. Kami tidak akan menyembah patung itu." Lalu raja menjadi murka. Katanya kepada pegawai-pegawainya, "Buatlah api yang panasnya 7 kali lipat. Ikatlah Sadrak, Mesak, dan Abednego, lalu lemparkan ke dalam api itu." Pegawai-pegawai raja itu membuatkan api yang makin lama semakin panas. Mereka menangkap ketiga orang itu dan mengikatnya, lalu melemparkannya ke dalam api yang amat panas. Raja Nebukadnezar ingin melihat apa yang akan terjadi kepada ketiga orang itu. Ia berpikir bahwa ketiga orang itu pasti terbakar hangus dan akan meninggal. Tetapi ketika ia melihat ke dalam perapian, Raja Nebukadnezar melihat ada 4 orang. Lalu ia menghitung 1, 2, 3, 4. Raja berpikir, bukankah tadi yang dilemparkan ke dalam api itu ada 3 orang? Lalu raja memanggil pegawai-pegawainya dan bertanya kepada mereka,
Bukankah engkau melempar 3 orang ke dalam api itu? Jawab pegawai-pegawainya, "Ya Raja, kami melempar 3 orang ke dalam api itu." Lalu Raja berkata, "Aku melihat ada 4 orang. Seorang tampak seperti anak Allah. Mereka berjalan-jalan di dalam api. Api itu bahkan tidak mencelakakan mereka." Lalu Raja Nebukadnezar memanggil orang-orang yang ada di dalam api tersebut. "Sadrak, Mesak, dan Abednego, keluarlah." Lalu ketiga orang itu pun keluar. Mereka berdiri di hadapan raja. Api sama sekali tidak mencelakakan mereka. Kata Raja Nebukadnezar, "Allahmu mengirim malaikatnya untuk menjagamu. Tidak ada Allah lain yang dapat melakukannya." Lalu Raja Nebukadnezar berkata kepada semua orang, "Sadrak, Mesak, dan Abednego adalah pemberani. Mereka masuk ke dalam api dan Allah mereka telah menyelamatkan mereka. Tidak ada seorang pun yang boleh melawan Allah, Sadrak, Mesak, dan Abednego." Nah Sandra, melalui cerita yang baru saja kita dengar bersama, kita melihat bahwa Allah sanggup menolong seseorang di dalam segala kesulitannya. Meskipun bagi orang ini tidak mungkin dapat ditolong lagi, tetapi kalau Tuhan mau menyelamatkan, tidak ada yang dapat melarangnya, karena Tuhan adalah Maha Kuasa. Dia memiliki langit dan bumi ini. Dia yang mengatur segala sesuatu. Allah adalah penyelamat manusia. Allah bertindak dengan berbagai cara untuk menyelamatkan manusia. Kita bisa belajar dari kisah Sadrak, Mesak, dan Abednego yang diceritakan di dalam kitab Daniel pasal 3. Di sini memperlihatkan kepada kita bagaimana cara Allah bertindak menolong orang yang percaya dan mengandalkan Tuhan. Dikatakan bahwa Allah mengirim malaikatnya untuk menjaga ketiga sahabat Daniel ini sehingga mereka bisa selamat dari api yang sangat panas. Allah menyelamatkan mereka dari perapian yang menyala-nyala karena Sadrak, Mesak, dan Abednego mengandalkan Tuhan, percaya kepada Tuhan. Seperti halnya Sadrak, Mesak, dan Abednego yang membutuhkan penyelamat, kita manusia pun membutuhkan penyelamat. Mengapa? Karena sejak Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, maka semua manusia yang menjadi keturunan Adam dan Hawa pun menjadi berdosa. Nah, Sandra tahu bahwa orang berdosa itu pasti masuk ke dalam api neraka. Nah, tentunya kita tidak ingin masuk ke dalam api neraka. Oleh sebab itu, kita membutuhkan penyelamat, yaitu Allah, melalui Tuhan Yesus yang telah mati di atas kayu salib. Allah sungguh mengasihi dunia ini sehingga Ia mengutus Yesus ke dalam dunia untuk memberikan keselamatan bagi manusia yang berdosa agar percaya kepada Yesus. Nah, di dalam 1 Yohanes pasal 12 mengatakan bahwa siapa saja yang menerima dan mau percaya kepada Yesus adalah penyelamat akan dijadikan sebagai anak-anak Allah dan ia akan luput dari hukuman. Oleh karena itu kita harus percaya kepada Yesus, satu-satunya penyelamat dunia. Hanya dengan percaya kepada Tuhan Yesus, kita akan diselamatkan dari hukuman dosa, yaitu api neraka.
Nah Sandra, kita sudah belajar bagian pelajaran ini. Melalui pelajaran ini kita mengetahui betapa Allah sangat mengasihi kita. Jadi kita bersyukur karena Allah mengasihi kita dan karena Ia sangat baik dan telah menjaga dan melindungi kita. Oleh sebab itu, Ibu berharap Sandra dan teman-teman yang beragama Kristen kelas 5 dapat mengucap syukur atas kebaikan, atas penyelamatan yang dikerjakan Allah di dalam kehidupan kita masing-masing. Bagaimana cara kita mengucap syukur? Yaitu percaya kepada Tuhan, beribadah kepada Tuhan, memuji Tuhan, membaca Alkitab, berdoa dan melakukan kebaikan. Nah Sandra, Ibu sudah selesai menjelaskan bagian pelajaran 5 ini. Ibu berharap Sandra dan teman-teman dapat melakukannya di dalam kehidupan sehari-hari. Dan Ibu ingin memberikan tugas kepada Sandra dan teman-teman yang beragama Kristen, yaitu kerjakan tugas pelajaran 5 yang berada di buku lembaran kerja. Kalau sudah selesai, nanti dikumpul ya. Dan tolong Sandra sampaikan juga kepada teman-teman agar mereka dapat mengerjakan soal-soalnya juga ya. Baik Bu, akan Sandra sampaikan kepada teman-teman. Nah Sandra, mari kita berdoa, kita mengucap syukur karena Tuhan sudah menolong kita untuk mempelajari bagian pelajaran 5 ini. Untuk itu, Ibu minta Nak Sandra yang akan memimpin kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Allah penyelamat dunia, kami bersyukur atas anugerah keselamatan yang Allah berikan bagi kami. Tolonglah kami untuk selalu percaya kepada Yesus Kristus sebagai juru selamat kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, penembus dosa-dosa manusia, kami berdoa. Amin. Terima kasih Nak Sandra untuk doanya. Ibu ucapkan Tuhan Yesus memberkati. Tetap semangat dan salam sehat. Tuhan Yesus memberkati juga Bu. Salam sehat.